Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1, kelas SD 008. Dalam kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 3 Macanan, Kecamatan Lojaret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dengan tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku, kelas 6. Berikut video praktek pembelajaran yang telah kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Alhamdulillah. Di pagi yang terakhir ini anak-anak datang dalam keadaan bugar sehat. Semua, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu anak-anak berdoa. Silakan Mas Java untuk memimpin doa. Silakan. Ya, Kak. Siapa doa? Damai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan mengecek daftar hadir atau kehadiran dari anak-anak semua. Andara, Andini, Dahlia, Divana, Muhammad Ali Effendi, Muhammad Wildan Mar, Putra Elvianto, Revia, Sulfa Arini. Jadi hari ini yang tidak hadir ada 3. Anak-anakku yang hebat-hebat, tadi di rumah sudah sarapan? Alhamdulillah sudah makan. Yang dimakan apa? Nasi. Nasi berasal dari apa? Siapa yang memasak atau yang menanam padi? Orang tuamu kerjanya apa? Orang tuamu sangat berjasa untuk kehidupan manusia. Anak-anakku, pernah membantu orang tuamu di rumah? Pernah menanam ubi? Ada yang tahu bagaimana cara menanam ubi? Siapa? Ya, jawab. Silakan. Bagaimana cara menanam ubi? Datanya potong sekarang 20 cm dan ditanamkan ke tanah. Ya, bagus sekali. Itu salah satu cara menanam ubi atau dengan cara namanya itu setek. Ya. Apa Nana? Ada yang tahu lagi cara menanam mangga? Silakan. Ada yang tahu? Siapa yang cara menanam mangga? Ya, Mbak Sevia. Dengan cara mencangkok. Ada yang lain lagi secara saya mencangkok? Ya, menggunakan bijinya. Ya, dengan cara menggunakan biji. Jadi ada 2 jenis, tadi dengan mencangkok, yang satu lagi dengan menggunakan biji. Ada anak-anak bisa tahu nggak perbedaan antara
menanam menggunakan biji dan mencangkok? Biji menanamkan. Ya, silakan Mbak Dalia menerangkan apa perbedaan menanam dengan biji dan perkembangbiakan dengan cara mencangkok. Silakan. Kalau menggunakan biji menggunakan metode penyerbukan. Kalau mencangkok menggunakan penyerbukan. Ya, bagus sekali. Jadi itu bisa membedakan cara menanam atau perkembangbiakan. Yang satu dengan menggunakan penyerbukan itu disebut dengan generatif. Kalau tidak menggunakan proses penyerbukan, tidak ada menggunakan perkawinan bunga jantan dan bunga betina, itu namanya vegetatif. Anak-anakku yang dibaca semua, untuk materi hari ini juga akan mempelajari tentang perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Jadi hari ini kita atau Bapak akan menerangkan tentang perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Harapan Bapak setelah pembelajaran ini anak-anak bisa mengerti tentang bagaimana cara menanam apa? Cara menanam bunga aksoka. Jadi itu termasuk menanam dengan cara stek. Istilahnya menayangkan materi pada hari ini biar anak-anak paham. Tolong nanti diperhatikan ya, materi yang Bapak tayangkan melalui LCD nanti anak-anak perhatikan, kemudian ditulis ya. Kalau perlu ditulis biar tidak lupa, nanti ditulis materi hari ini ya. Silakan diperhatikan dan ditulis, yaitu materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Ya, belum panas, nanti kelihatan nanti. Ya, perkembangbiakan dengan vegetatif. Vegetatif buatan dengan baik. Tujuan yang kedua, nanti anak-anak bisa menguraikan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami dan vegetatif buatan dengan tepat. Tujuan yang ketiga, nanti anak-anak dapat mempraktekkan salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan dengan baik. Jadi kita praktek salah satu. Jadi nanti kita akan praktek menanam salah satu tumbuhan. Kemudian yang keempat, setelah praktek nanti anak-anak bisa mempresentasikan cara menanam tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Jadi di sini vegetatif itu tidak menggunakan atau tidak melalui proses penyerbukan. Misalnya ada pohon talok, atau kamu bilang ada lagi ada pohon talok, kemudian diambil oleh burung, kemudian jatuh, itu ya alami, termasuk alami. Kemudian ada lagi pohon yang berbuah kemudian jatuh di tanah, kemudian tumbuh, itu namanya alami. Tanpa ada campur tangannya manusia, itu namanya alami. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan melibatkan manusia. Jadi manusia ini terlibat untuk mempercepat pertumbuhan. Silakan ditulis.
menyambung, menempel, menyambung. Vegetatif secara buatan, yaitu contohnya tadi mencangkok, kemudian menempel, kemudian ada lagi menyambung, kemudian ada lagi dengan cara setek seperti awal tadi, cara menanam ubi itu juga termasuk vegetatif dengan cara buatan, yaitu dengan cara menandakan batangnya. Kemudian setek, tahu setek? Setek itu dipotong kemudian ditancapkan di batangnya, kemudian diikat jadi setek. Sekarang apa manfaat dari menggunakan vegetatif dengan cara buatan? Manfaatnya apa? Yang pertama adalah tanaman lebih cepat berbuah atau cepat panen. Kalau kita menggunakan biji itu terlalu lama, tapi kalau kita gunakan cangkok atau tempel atau yang lain itu akan cepat berbuah. Itu salah satu manfaat dari menggunakan vegetatif buatan, ya. Itu penjelasan dari materi hari ini. Jadi anak-anak sudah paham bagaimana menguraikan tentang perkembangbiakan dengan cara vegetatif, baik secara alami maupun secara buatan. Perkembangan tumbuhan vegetatif mana yang kira-kira yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Kira-kira apa yang bisa kita terapkan, kita praktekkan untuk di sekolah kita? Ada yang tahu? Apa? Yang paling mudah apa? Menanam bunga. Bunga apa kira-kira yang bisa kita tanam? Bunga asokan. Jadi anak-anak mengusulkan kita menanam bunga asoka yang ada di depan kita. Jadi hari ini kita akan praktek apa? Menanam bunga asoka. Jadi nanti dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok nanti bekerja sama untuk menanam bunga asoka. Ya. Ya, nanti dibagi ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3, dan sisanya nanti kelompok berapa? Ada 4 kelompok. Ya. Sudah tahu caranya menanam bunga asoka dengan menggunakan medianya, nanti tanah diletakkan di apa? Gelas. Tahu lebih jelasnya saya tayangkan cara menanam bunga asoka dengan menggunakan media gelas bekas minuman, ya. Ya, kita tayangkan. Cara menanam ini adalah tanaman asoka, di mana tanaman asoka itu sangat gampang sekali dikembangkan, tapi agar si hasilnya itu cepat berbunga ada satu hal yang harus dua artinya
Nah, selanjutnya kita pilih daun ataupun batang yang sehat. Itu baru boleh kita tanamnya juga sudah. Selanjutnya kita akan siapkan tempat kegiatan. Kegiatan kita menggunakan gelas air mineral kemasan 220 ml. Terserah mereknya mau apa. Kemudian kita rapikan bagian atas plastik yang masih tersisa ini, kita buangi menggunakan gunting agar lebih cepat proses perapikannya. Nah, setelah itu bagian bawah ini harus kita penuhi untuk sirkulasi air keluarnya air sampai itu dapat keluar dari lubang ini yang kita buat. Nah, selanjutnya kita kasih beberapa lubang yang terlalu banyak, cukuplah beberapa 1, 2, 3, 4, 5 lubang sudah kita ya sebesar bolongannya nih ya sebesar ini. Nah, ya, sebesar ini juga. Ada yang lebih kecil kan? Nah, setelah ini kita siapkan media tanam atau sebelas ini kita isi dengan media tanam yang saya gunakan kali ini adalah pul tanah hitam. Kenapa saya gunakan pul tanah hitam? Karena tanah hitam itu lebih efektif dalam proses setek ya bila dibandingkan campuran. Artinya campuran itu misalkan kali ini kita campur dengan kotoran kambing ataupun sapi, itu kemungkinan akan ada kesulitan ya, karena kotoran hewan itu akan membawa bibit penyakit. Setelah itu kita kasarkan di media tanam tadi. Nah, setelah kita katakan dan prosesnya sudah beres, nah kita lanjut ke pemilihan bibit-bibit ini. Kita potongi cabangnya seperti ini dengan menggunakan pisau. Nah, kita potong seperti ini. Cukup beberapa batang ya, dan kita gunakan. Nah, kita kumpulkan dulu ininya si cabang bibit ini. Nah, setelah begitu kita buat ujungnya itu lanjut seperti ini. Kita buat sebelum yang akan masuk dalam media tanam itu sedikit lagi seperti ini. Nah, seperti ini kelihatan kan? Nah, lakukan hal yang sama pada bibit yang lainnya. Nah, sama juga kayak tadi kita bikin lancip bagian bawahnya seperti ini. Nah, prosesnya sudah selesai untuk di bibit. Selanjutnya untuk media tanam ini kita kasih air ya. Nah, kita siram langsung dengan air. Nah, kenapa air itu tidak langsung masuk ke dalam media tanam? Kenapa ya? Karena ini media tanam sudah kita padamkan dulu, jadi air itu tidak terperosok ke dalam tanahnya. Nah, selanjutnya kita langsung aja si bibit ini ditancapkan di botol ini ataupun di gelas. Nah, seperti ini langsung saja ditancapkan tanpa perlu perangsang tangan. Kita tancapkan beberapa batangnya, 2-3 batang juga boleh dalam beberapa batang. Terserah. Nah, seperti ini. Nah, kita tancapkan dan cukup. Tadi sudah 4 kebanyakan. Cukup ya. Nah, setelah itu kita simpan di tempat yang teduh ataupun misalkan di bawah pohon ataupun di pinggir rumah, boleh kita simpan. Jangan langsung disimpan di tempat panas. Nah, setelah itu prosesnya selesai. Ya, kita tunggu beberapa hari ke depan nanti sudah akan. Nah, kita lihat ada bibit yang telah berhasil tumbuh. Nah, ini lihat. Ini telah saya proses kurang lebih 1 bulan lebih ya. Mungkin ada 1 bulan setengah. Sebelumnya telah saya proses sama seperti tadi. Ada yang mati, nih yang mati seperti yang ini, yang mati. Saya coba kita buka seperti itu. Ini kita coba. Akarnya sangat banyak sekali dan ini sudah siap dipindah ke media tanam yang baru bisa di pot ataupun di polybag, dan biasanya akan sudah tumbuh muncul bunga. Maksimal tumbuhnya maksimal dalam artian banyak ya tumbuhannya, dan ini sudah siap akan dilakukan. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Sekian tadi ya tayangan
menurut kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Anak-anakku, sebelum kita mulai praktek, ini saya kasih lembar kerja yang nanti dikerjakan pada saat praktek di lapangan. Jadi nanti lembar kerja ini dikerjakan per kelompok 1 saja. Jadi silakan kelompok 1 nanti dikerjakan, kelompok 2 ya, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nanti dikerjakan ya apa saja perintahnya yang ada di LKPD. Nah, sekarang silakan keluar lapangan untuk membuat atau mempraktekkan menanam bunga anggur. Pertama, medianya atau tempatnya kita bersihkan, kita beri lubang. Hati-hati. Sudah, kemudian diisi tanah. Dipadatkan. Ya, diisi air. Yang terlalu padat, yang terlalu akan diisi air. Kemudian dipotong cabangnya, pelan-pelan diisi air lagi. Silakan langsung diangkatkan. Gunting dulu yang bawah. Ya, silakan tanam. Satu tempat bisa diisi 3 atau 4 gunting atau 4 batang, jangan 1 saja. Menjaga agar gunting kuat tak? Tidak sangat, tidak kena. Kalau tidak dapat pakai pisau. Ya. Kemudian dikasih air lagi. Kalau sudah, kemudian disimpan di tempat yang aman. Sudah selesai. Ya, anak-anakku, alhamdulillah kita baru saja mempraktekkan cara menanam atau mempraktekkan menanam bunga asoka. Jadi sudah dipraktekkan, sudah kan? Ya. Ya. Sudah mengerjakan LKPD-nya? Ya. Sudah dikumpulkan. Kemudian ini saya kasih lembar monitoring. Jadi lembar ini menulis, mencatat perkembangan dari bunga asoka yang anak-anak tanam. Jadi nanti dicatat hari kedua, ketiga, kamu lihat tiap hari, kamu lihat sampai nanti 1 bulan itu kamu lihat apakah sudah tumbuh dengan baik akarnya. Ya, ini saya kasih lembar monitoring.
tolong nanti ini ketua 1 nanti dikerjakan untuk mengerjakan lembar monitoring atau melihat perkembangan ya, itu nanti dicatat. Dari pengalaman anak-anak praktek tadi kira-kira apa menyenangkan? Alhamdulillah. Jadi pertama anak menyenangkan, kemudian anak-anak juga bisa membudidayakan bunga apa tadi? Nah, anak-anak bisa menanam sebanyak-banyaknya, kemudian anak-anak bisa menjual ke teman, ke tetangga. Kalau ilmunya menanam bunga suka, anak-anak bisa mempraktekkan di rumah, ya, dikembangkan sebanyak-banyaknya. Itu bisa menjadi apa? Usaha yang bagus ya. Anak-anak misalnya menanam sebanyak 100 buah atau 1000 tempat aqua itu. Pertama anak-anak juga bisa memanfaatkan gelas aqua yang terbuang digunakan media untuk menanam bunga asoka sehingga nanti menghasilkan uang, ya. Oke anak-anak, saya kira pembelajaran hari ini anak-anak sudah paham tentang perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Untuk mengetahui anak-anak sudah paham apa belum tentang perkembangbiakan vegetatif pada hari ini, Bapak membagikan soal yang anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Jadi ini tugas individu ya, bukan kelompok. Saya bagikan per anak 1 nanti dikerjakan, ya. Saya bagi dulu per anak 1 lembar untuk dikerjakan. Per anak 1, ya. Per anak 1. Sudah semua ya? Peran 1 kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikumpulkan. Ya, ketua kelas mengumpulkan. Kalau sudah. Sekarang dikumpulkan semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan Mas Joko untuk memimpin doa. Ya, silakan. Ya, gerak. Siapa gerak? Selesai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.